Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Tri dari Teknologi Pendidikan Offering B akan menjelaskan dalam bab 2 yaitu adalah Facilitating Learning atau di bahasa Indonesia kan memfasilitasi pembelajaran. Buku ini dari sini ada disebutkan di buku Educational Technology Definition with Commentary dari Molenda Januszewski. Lanjut untuk yang pertama dari bab 2. Di buku ini awalnya membahas pada fokus dalam pembelajaran, yaitu bagaimana teknologi pendidikan itu fokus ilmunya seperti apa. Yaitu disebutkan teknologi pendidikan adalah ilmu dan praktek etis dari memfasilitasi pembelajaran. Di sini disebutkan memfasilitasi pembelajaran. Nah, setelah itu akan dijelaskan bagaimana memfasilitasi pembelajaran dari segi teknologi pendidikan atau dari teori lainnya. Selanjutnya, dan meningkatkan prestasi dengan cara menggunakan dan mengatur sumber-sumber dan proses teknologi dengan tepat. Menolong orang untuk belajar merupakan hal penting, merupakan tujuan utama dalam teknologi pendidikan. Perlu digarisbawahi, yaitu menolong orang untuk belajar. Jadi bagaimana memudahkan orang untuk belajar. Di sini ada beberapa perspektif dari teknologi pendidikan, yaitu fokusnya seperti apa, yaitu fokus pada pesan dan kontrol, yaitu bidang yang mendesain penggunaan pesan yang mengontrol proses pembelajaran, bagaimana pesan itu bisa mengontrol pembelajaran. Yang kedua, proses pada manajemen pembelajaran, yaitu bidang yang fokus terhadap manajemen pendidikan, karena hal yang penting pada pendidikan adalah pada pengelolaan pembelajaran, yaitu manajemen. Yang ketiga, fokus pada proses. Ya, ini fokusnya pada pemecahan masalah dan desain yang sistematis dengan sedikit pembahasan yang membahas proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran. Ya, lanjut pada behaviorisme. Di bab 2 ini membahas dari 3 perspektif bagaimana memfasilitasi pembelajaran, karena dari 3 teori umum, yaitu behaviorisme, kognitif, dan konstruktivis, itu berbeda, memiliki perspektif yang berbeda. Nah, di dalam buku ini ada pertama dibahas behaviorisme dalam teknologi pendidikan. Ya, seperti apa behaviorisme dalam teknologi pendidikan? Seperti yang kita tahu, yaitu temuan dari Skinner, di mana pengkondisian operan dalam pembelajaran. Yang kedua, mesin pengajar dan pembelajaran yang diprogramkan. Jadi, pembelajaran tersebut sudah terstruktur. Itu seperti itu behaviorisme. Dan pembelajaran berprograma, yang tadi disebutkan, yaitu sudah terstruktur dan sudah rapi, hanya dijalankan oleh mesin pengajar tersebut, yaitu adalah guru atau pendesainnya. Yang kedua, behaviorisme dan memfasilitasi pembelajaran, yaitu kemungkinan mencapai hasil pembelajaran dengan kontrol yang dilakukan secara cermat pada rangsangan, tanggapan, dan konsekuensi. Ya, yang berarti memfasilitasi pembelajaran, yaitu bagaimana agar peserta didik bisa mencapai hasil pembelajaran. Nah, kontrolnya tersebut menggunakan rangsangan, tanggapan, dan konsekuensi, yaitu berupa stimulus respon atau hadiah dan hukuman.
Yang kedua, dari perspektif kognitivisme, dalam kognitivisme dalam teknologi pendidikan, yaitu penggunaan proses memori dan pemikiran untuk menghasilkan strategi serta menyimpan dan memanipulasi ide-ide. Sebenarnya ini hanya definisi kognitivisme dalam teknologi pendidikan dan seperti umumnya. Nah, tujuan dari kognitivisme yaitu mengaktifkan proses berpikir pembelajar sehingga materi baru dapat diproses dengan cara memperluas skema mental pelajar. Jadi yang di garis bawah ini adalah mental pelajar. Bagaimana pelajar atau peserta didik dapat berpikir secara hierarki atau terstruktur. Yang ketiga yaitu belajar auditori. Ini maksudnya belajar berkelompok. Yang keempat, multimedia digital. Kognitivisme menggunakan multimedia digital. Selanjutnya, kognitivisme dan memfasilitasi pembelajaran. Disebutkan di sini penataan yang cermat dari konten untuk membuatnya bermakna, dipahami, mudah diingat, dan menarik perhatian dengan menggunakan desain pesan, serta menerapkan teori pemrosesan informasi. Ya, selanjutnya dari perspektif konstruktivisme. Nah, pada umumnya konstruktivisme itu adalah pengetahuan yang dibangun sendiri oleh peserta didik. Namun di buku ini menjelaskan masalah dalam mendefinisikan konstruktivisme. Yaitu melalui interaksi belajar kebiasaan berpikir, pola budaya, pola bahasa, bahasa tulis, dan pengetahuan simbolik lain yang mempengaruhi bagaimana mereka membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Nah, mereka peserta didik membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri itu melalui interaksi. Jadi guru tetap ada hubungannya untuk bersama-sama membangun pengetahuan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Seperti yang kita tahu, konstruktivisme itu berbasis dari masalah. Jadi seperti proyek gitu. Dan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, konstruktivisme dan memfasilitasi pembelajaran. Konstruktivistik ditujukan pada kognitif dan metakognitif, afektif dan motivasi, perkembangan sosial, dan faktor perbedaan individu. Selanjutnya, ya untuk kesimpulannya yang ada di buku, yaitu pembelajaran dikontrol dan dimiliki oleh siswa. Guru dan pendesain dapat memberi pengaruh pembelajaran, tetapi pengaruhnya adalah lebih pada fasilitatif daripada kausatif. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator, bukan memberikan arahan verbal kepada peserta didik. Jadi semua dikontrol dari siswa. Guru hanya memfasilitasi. Itu yang dimaksud di buku ini. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran punya makna yang berbeda untuk masing-masing teori. Nah, pada setiap individu itu mempunyai makna yang berbeda untuk masing-masing teori. Jadi, tiap individu tidak sama mendapatkan pengetahuannya dan memiliki makna yang berbeda. Itu yang disebut memfasilitasi pembelajaran. Dan memfasilitasi proses pembelajaran tanpa memerhatikan perspektif teoretikal, praktek teknologi pendidikan benar-benar membantu atau menghalangi orang-orang yang mencari pembelajaran. Nah, tujuan dari memfasilitasi proses pembelajaran adalah itu membantu orang yang mencari pembelajaran untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Walaupun secara behaviorisme
atau kognitivisme dan konstruktivisme itu memiliki yaitu membantu orang untuk mencari pembelajaran, namun memiliki perspektif sendiri-sendiri. Dengan kata lain, kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai teknologi pendidikan tidak banyak memfasilitasi pembelajaran itu sendiri, tetapi memfasilitasi pembelajaran yang ditujukan pada audiens. Jadi intinya memfasilitasi pembelajaran itu bukan memberikan fasilitas, tetapi memberikan fasilitas agar audiens itu bisa membangun pengetahuan mereka, bisa mendapatkan pengetahuan atau menjadi belajar. Itu yang disebut memfasilitasi pembelajaran, bukan untuk memberikan fasilitas mereka seperti media atau pesan atau dan lain-lain, tetapi agar mereka belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.